Prodi Film dan TV merupakan program studi vokasi di bidang film dan TV. Di sini mahasiswa belajar berbagai aspek dalam industri dan produksi film serta televisi bersama para dosen yang memiliki pengalaman dan berprofesi sebagai praktisi di bidang industri film dan televisi di tanah air. Selama mengikuti perkuliahan di Prodi Film dan TV Universitas Saintek Muhammadiyah, mahasiswa akan mengikuti berbagai kuliah praktek memproduksi film, konten audiovisual, hingga mendesain dan memproduksi program televisi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan menjalani masa kerja praktek di berbagai rumah produksi film atau stasiun televisi nasional untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang film dan televisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Saintekmu Corner bisa kembali membersamai Anda semua. Kali ini bersama dengan saya, Vini Auliani. Program Saintekmu Corner ini merupakan program kerjasama antara TV Muhammadiyah dengan Universitas Saintek Muhammadiyah, di mana Universitas Saintek Muhammadiyah ini merupakan PTMA baru di lingkungan Muhammadiyah yang merupakan juga milik Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kaprodi dari program studi film dan televisi, yaitu bersama dengan Mbak Arina Nurrohma, SIKOM MIKOM, yang saat ini sudah ada di samping saya. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Vini. Ya, Mbak Arina sehat ya, Mbak Arina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Mbak Rina senang sekali, terima kasih sebelumnya atas waktunya nih bisa sharing-sharing tentang program studi film dan televisi ya yang ada di Universitas Saintek Muhammadiyah. Nah, ini bisa diceritakan dulu di Mbak Rina, ini sebenarnya program studi film dan televisi ini sudah ada sejak kapan nih di Universitas Saintek Muhammadiyah? Iya, tepatnya di 2023 Mbak Vini kita berdiri dan kemudian ada awalnya kampus Saintek Muhammadiyah ini adalah perguruan tinggi yang di dalamnya itu adalah Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu menjadi universitas, kemudian ada penambahan namanya Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis atau Fakombis kita sebutnya. Di dalamnya ada Prodi Film dan TV ini. Jadi artinya sudah 3 tahun berdiri. Sudah 3 tahun ya, Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Baik, nah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Universitas Saintek Muhammadiyah ini melahirkan nih program studi film dan juga televisi? Iya, gitu. ini unik Mbak Vini karena ini adalah salah satu prodi film dan TV yang dimiliki persyarikatan. Kalau biasanya prodi di sejumlah PTMA yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu adalah komunikasi. Baru kali ini yang spesifik menyebutkan bahwa program studi film dan TV ini adalah yang pertama dimiliki oleh PTMA di beberapa kampus yang dimiliki oleh persyarikatan gitu. Baik. Iya. Kalau dari Mbak Rina sendiri melihat perkembangan industri film dan televisi saat ini gimana sih? Menarik, ini perkembangan perfilman saat ini saja sudah sangat pesat ya di beberapa negara dan juga platformnya juga sudah mulai banyak gitu. Kita tidak menonton film tidak perlu ke bioskop, tapi bioskop juga masih menjadi salah satu minat untuk di industri hiburan gitu, yang juga menjadi salah satu poin penting bagaimana kebudayaan dan juga negara itu diperhitungkan di yang hingga membutuhkan sinias-sinias yang muda, yang baru, yang kompeten gitu ya untuk melahirkan film-film yang juga bagus yang dimiliki di tanah air saat ini gitu. Baik, jadi justru saat ini peluangnya semakin besar ya, betul. semakin terbuka luas walaupun sekarang ini banyak sekali platform-platform baru untuk menayangkan film bermunculan ya. Kita tidak hanya terpaku untuk bisa menonton film misalnya di bioskop, tapi bahkan lewat platform-platform yang dari gadget kita ya. Betul. Jadi itu semakin dibutuhkan sinias-sinias unggul nih ya. Iya. Selain selain sinias di bidang perfilman, kita juga membutuhkan insan-insan di dunia pertelevisian. Saat ini saja di televisi sudah
platform digital, televisi digital itu sudah 200 lebih yang dimiliki di tanah air, baik itu secara digital, terestrial maupun komunitas gitu. Artinya stasiun televisi sejauh ini setelah diselenggarakan siaran digital itu semakin banyak stasiun televisinya. Artinya industri ini juga cukup potensial meskipun di awal berdua proses peralihan dari analog ke digital ini juga butuh transisi dan juga struggle, tantangan yang harus dihadapi di dunia pertelevisian gitu. Jadi artinya memang butuh sekali SDM, tapi juga butuh tantangan-tantangan yang harus dilakukan. Lakukan gitu. Ya. Berarti artinya walaupun sekarang ini dunia digital banyak media sosial bermunculan ya, platform-platform media sosial, tapi televisi juga masih memegang peranan ya, dan tetap eksistensinya itu tetap ada. Betul. Dan di film dan TV Universitas Saintek Muhammadiyah sendiri diharapkan di prodi ini juga mahasiswanya mampu tidak hanya terfokus bagaimana mereka menjadi movie maker, mereka menjadi insan pertelevisian, tapi bagaimana mereka bisa mendirikan atau bisa berdiri sendiri, karena di situ di program di Fakultas Fakombis ini dan terutama prodi film dan TV kan ada sinergitas antara prodi kewirausahaan dan juga prodi komunikasi, sehingga nanti diharapkan mereka bisa bersinergi dan juga bisa mandiri secara bagaimana menjalankan bisnis konten media gitu, baik itu film, baik itu konten iklan, baik itu di berita dan lain-lain yang mandiri dilakukan gitu. Jadi mereka tidak terfokus untuk menjadi karyawan, tapi mereka bisa berdiri sendiri nanti. Sendiri ya, menjadi entrepreneur di bidang. Apalagi sekarang pesat sekali di media sosial ya, itu juga menjadi salah satu poin yang memang kita menjadi perhatian bersama di kurikulum-kurikulum yang ada di film dan TV. Kalau untuk keunggulan ataupun keunikannya dari prodi ini sendiri, film dan televisi ini apa sih? Keunikannya adalah satu, karena kita satu-satunya yang dimiliki PTMA baru kali ini. Ini salah satu yang memang terobosannya cukup berbeda gitu ya. Mungkin ini juga yang diinisiasi oleh Pak Rektor gitu ya, Pak Faiz Rafdi begitu, yang ingin bahwa memang yang dibutuhkan saat ini gitu, yang relate, sehingga memang biasanya ilmu komunikasi menyebutnya juga sains komunikasi, kemudian biasanya kita pelajarinya di ilmu komunikasi, ini film dan TV yang biasanya itu adalah dimiliki oleh kampus-kampus yang memang berkaitan tentang seni. Jadi nanti lulusannya juga berkaitan dengan seni terapan, jadi nanti SN begitu, biasanya SIKOM, nah ini SN gitu gelarnya langsung. SN, seni apa tuh, sarjana sarjana terapan seni gitu. Sarjana terapan seni. Iya, jadi memang dibutuhkan kreativitas di situ, dan alhamdulillahnya kami lihat di beberapa mahasiswa semester 1, semester 2 itu mungkin karena mereka adalah Gen Z, gen yang sudah terbiasa dengan teknologi gitu ya dari kecil, sehingga mereka sudah memiliki basic konten kreator yang cukup baik sekali. Kita hanya mengarahkan bagaimana mereka bergerak di industri ini, bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana mereka bisa survive dalam mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif begitu. Apalagi salah satu poinnya adalah itu tadi, kita di persyarikatan ingin mencetak yang bagaimana tetap profesional, tapi mumpuni di bidangnya, terutama di bidang film dan TV, tapi juga memiliki akhlak dan juga kepribadian yang jauh lebih baik lagi, seperti yang diinginkan oleh persyarikatan. Jadi nanti menghasilkan film dan juga program TV yang bagus ya, yang menuntun, memberikan tuntunan dan sesuai dengan kemuhammadiyahan dan Islami tentunya. Baik, Mbak Rina, kita akan membahas lebih lanjut lagi, tapi kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Saintekmu Corner. Kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol dengan Kaprodi dari jurusan film dan televisi, Mbak Rina. Nah, Mbak Rina, tadi kan disebutkan kalau prodi film dan TV ini sudah ada dari tahun 2023 ya? Berarti ini udah ada berapa angkatan nih? Ini alhamdulillah sudah 3 angkatan, Mbak Vini. Ini sudah jalan 3 angkatan yang luar biasa, cukup peningkatannya dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga itu cukup signifikan. Jadi memang kita perlu bersyukur, artinya selama 2 tahun ini memang
kerja keras dari semua tim gitu ya di Universitas Saintek Muhammadiyah untuk mengenalkan prodi ini kepada masyarakat begitu ya, untuk bisa bergabung bersama kami untuk belajar bersama-sama gitu. Ya, baik. Nah, kemudian untuk bisa menghasilkan lulusan yang mumpuni, tentunya juga SDM yang mumpuni tadi seperti Mbak Rina bilang kan, bagus di bidang film, teknologi, TV, tapi juga berakhlak Islami begitu betul, ya. Ini betul. apa yang dilakukan, kurikulumnya seperti apa? Iya, kami berusaha untuk menghadirkan dosen-dosen yang memang sudah bekerja di bidangnya gitu. Artinya kalau misalnya kita di film dan TV ya, kita menghadirkan sebisa mungkin dosen-dosen yang memang sudah bekerja di dunia pertelevisian dan juga perfilman, sehingga mereka benar-benar mengetahui lapangan dan kemudian mengajarkannya di kampus, bahwa di perbedaan dari dunia pendidikan kemudian ke dunia pekerjaan itu seperti apa tantangannya, bagaimana attitude yang harus diharapkan, karakternya, dan juga diimbangi dengan kurikulum-kurikulum yang juga memadai begitu terkait perfilman dan pertelevisian, dan mengenalkan bahwa ternyata di profesi di film itu sangat banyak sekali. Kita tahu banyak yang hanya tahu bahwa sutradara dan lain-lain, tapi ternyata komponennya banyak sekali, dan itu yang kadang belum dipahami oleh banyak masyarakat gitu, dan itu diajarkan di sini. Kemudian selain itu untuk memupuk karakter dan juga kekuatan keimanan dan juga akhlak, itu ada beberapa kurikulum tambahan, yakni tentang keislaman, kemuhammadiyahan, dan juga bagaimana agar tertib sholat setelah perkuliahan atau di antara jeda perkuliahan, bagaimana sebelum perkuliahan kita membaca Al-Quran terlebih dahulu begitu. Nah, itu juga diajarkan di sela-sela itu. Mungkin ini tidak ada di kampus-kampus lain di luar milik persyarikatan, ketika terutama di ini ya, kampus-kampus yang bergerak di bidang seni gitu. Nah, ini kami menghadirkan itu agar bisa berjalan seimbang begitu. Itu sih yang diharapkan pada waktu berdirinya. Menarik ya. Jadi ini betul. Perkuliahan jurusan di bidang seni, tapi juga ada unsur-unsur Islami di dalamnya, sehingga bisa sekaligus berdakwah melalui film dan televisi. Dan Mbak Rina juga kan sudah lama melintang di industri pertelevisian ya? Iya, ini alhamdulillahnya kebetulan saya sudah 11 tahun di bidang pertelevisian begitu, terutama di pemberitaan begitu ya. Dengan model yang saya alami di lapangan, itu bisa memberikan gambaran yang nyata kepada mahasiswa gitu. Artinya mereka juga butuh gambaran secara real industri pertelevisian itu seperti apa. Mungkin untuk menambahi mereka dengan industri perfilmannya, kita juga ada dosen-dosen yang bergerak di bidang perfilman. Bagaimana menceritakan cerita-cerita, sebenarnya komponen-komponen yang Islami yang harus diangkat tentang persyarikatan itu kan banyak sekali. Konten-konten yang dihadirkan untuk menyeimbangkan konten-konten yang ada agar berdampak luas terhadap masyarakat, untuk memberikan konten-konten pendidikan itu juga kan dibutuhkan. Makanya juga butuh SDM yang paham akan hal itu gitu. Nah, inilah makanya di Kawah Chandra di Mukanya yang diharapkan di Prodi Film dan TV Universitas Saintek Muhammadiyah. Gitu. Baik. Lalu untuk program-program ini apa saja, kan tadi untuk dosennya juga menggandeng dari praktisi praktisi di bidang industri film, juga televisi gitu. Apa ada kerjasama juga yang dijalin? Iya, kami melakukan kerjasama tentu saja. Salah satunya kerjasama dengan televisi Muhammadiyah sudah pasti. Terus kemudian kami bekerja sama, berdialog, berkomunikasi, dan juga minta masukan dari Badan Perfilman Indonesia, terus LSF gitu, lembaga sensor film gitu. Bagaimana yang dibutuhkan industri perfilman ini sehingga mampu dimasukkan ke dalam kurikulum gitu. Nah, pesan-pesannya dari banyak masukan gitu, dari kita berdialog, bekerja sama, kemudian menghadirkan praktisi-praktisi ke kampus, itu adalah poinnya bagaimana di tanah air itu kekurangan bagaimana orang yang paham terhadap bisnis, menjalankan bisnisnya. Kalau movie makernya sudah banyak,
yang bergerak secara profesional sudah sangat banyak sekali di tanah air yang bagus-bagus, yang kemudian pada akhirnya ada juga yang bekerja atau berkontribusi di perfilman atau pertelevisian di luar negeri gitu. Tapi PR-nya adalah bagaimana menjalankan bisnis ini. Nah, itu yang sebenarnya menjadi PR bersama gitu. Nah, makanya harus dimulai dari kampus untuk menyadarkan mereka bahwa penting untuk bagaimana menjelaskan bisnis sehingga mereka tidak tergantung terhadap beberapa aspek yang ada gitu. Mereka bisa menciptakan kreativitas sendiri, kemudian menjalankan bisnisnya. Bagaimana ketika film itu dibuat terus dipromosikannya. Nah, itu yang penting, yang itu ditekankan dan diberikan masukan kepada kami gitu dari ketika bekerja sama itu. Bekerja sama ini sudah dilakukan dan alhamdulillahnya Mbak Vini, kemarin kita menjadi salah satu prodi baru, masih berdiri 2 tahun tapi mendapatkan kepercayaan untuk pembuatan video microlearning dari Kemendikbud begitu ya, yang kita kerjakan. Terus di situ ada mahasiswa menjadi salah satu tempat mereka belajar gitu. Artinya juga kerjasama dengan Televisi Muhammadiyah juga bisa menjadi wadah mereka untuk karya-karya mereka bisa dipublikasikan, juga mereka bisa belajar lebih banyak lagi baik itu di TVMU maupun dengan lembaga-lembaga yang kami kerjasamakan gitu. Baik, jadi jadi dengan kerjasama itu mereka tentu tidak hanya diberi informasi ataupun pengetahuan untuk bagaimana bisa meng-create sebuah karya, tapi juga bisa mendatangkan potensi ekonomi ya. Iya, betul. Sehingga bisa berdaya dari situ. Betul. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita memberikan dorongan kepada mahasiswa ini untuk selama berada di masa perkuliahan itu benar-benar mereka memanfaatkan waktu mereka itu dengan baik, dengan berkarya gitu. Karena kan PR ke depan adalah dengan persaingan yang cukup besar, kampus-kampus juga banyak dan juga SDM-nya juga pasti menghasilkannya jauh lebih besar lagi. Untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas tentu saja juga harus memiliki wawasan SDM yang kreatif gitu. Nah, itu juga penting dilakukan Mbak Vini gitu. Jadi bagaimana mendorong mereka dengan potensi yang sebenarnya mereka sudah miliki, tapi mau untuk membuat karya. Nah, itu juga PR kita gitu. PR ya untuk mengikuti berbagai festival-festival film, kemudian membuat banyak proyek yang seperti yang pernah kami lakukan di beberapa bulan yang lalu untuk membuat microlearning. Nah, itu kita coba untuk dorong dan coba untuk membuka jalan bagi para mahasiswa ini terus berkomunikasi di berbagai lembaga untuk bekerja sama dengan prodi film dan TV maupun Universitas Saintek Muhammadiyah. Jadi biar semakin terasa betul, kemampuannya. Betul. Itu yang penting untuk mereka memiliki kemauan dulu dengan karakter yang kuat, mereka berkarya dengan karya yang bisa berdampak baik untuk masyarakat, itu yang penting gitu. Kalau untuk dari segi presentasi ini antara teori sama praktek itu seperti apa? Iya, kalau di film dan TV tentu saja butuh keseimbangan gitu. Jadi antara teori dan praktek itu memang harus lebih banyak dikuatkan ke prakteknya gitu ya. Jadi artinya kita penugasan di perkuliahan pun dalam bentuk karya gitu. Jarang kami di prodi dan film itu yang mungkin beberapa misalnya kayak kita tetap membutuhkan kayak misalnya ilmu komunikasi, lobby, bisnis, ekonomi media kayak gitu, itu teori. Tapi nanti kita dalam prakteknya untuk belajar praproduksi, produksi dan juga pasca produksi itu butuh karya yang langsung gitu. Jadi sehingga kita dalam awal semester sampai nanti akhir dia perkuliahan itu sudah memahami alurnya dan nanti di hasil akhirnya dengan latihan dari semester 1, semester 2, semester selanjutnya sampai dia semester akhir itu sudah terbiasa membuat karya sehingga nanti pas hasil akhirnya di di akhir masa studinya dia sudah membuat karya besar gitu yang nantinya bisa menjadi portofolio mereka ketika akan terjun ke dunia yang lebih luas lagi gitu. Berarti dari semester 1 sudah praktek ya? Betul. Sudah ada pembelajaran praktek. Jadi bahkan untuk memberikan tes gitu, apakah sudah memiliki basic gitu, di awal perkuliahan pengantar film, pengantar televisi itu mereka sudah dicoba untuk membuat konten yang dibebaskan dan memang hasilnya cukup memuaskan. Gitu. Baik.
Baik Mbak Arina, kita akan lanjut kembali, namun kita lihat dulu ini pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Scientific Corner. Kita lanjut kembali bincang-bincang dengan Kaprodi dari jurusan film dan televisi, yaitu ada Mbak Arina. Iya. Nah, Mbak Arina, tadi kan ini merupakan suatu kebanggaan ya, karena Muhammadiyah mempunyai satu PTMA yang memiliki program studi film dan TV. Yang mana ini baru satu ya, ada di Jakarta ini dan di Muhammadiyah ini. Kalau di Jakarta banyak, tapi di yang khusus dimiliki oleh Persyarikatan baru ini, ya, baru ini yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah, di film pertama ya. Nah, ini bagaimana dengan fasilitasnya yang disediakan untuk menunjang juga pembelajaran begitu agar nanti bisa menghasilkan SDM yang berkualitas? Iya, ini adalah tantangan yang besar. Tentu saja yang perlu ya sebagai Kaprodi yang pertama saya perjuangkan pada waktu itu adalah bagaimana memiliki lab televisi terlebih dahulu atau lab produksi terlebih dahulu untuk agar mahasiswa ini memiliki juga bisa, kan setiap semester atau setiap mata kuliah banyak sekali karya-karya yang mereka harus buat begitu kan. Nah, ini juga bisa, lab itu bisa menjadi wahana untuk mereka bisa berkarya, kemudian bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk pembelajaran yang menunjang. Ini lab TV kami sudah memiliki, meskipun fasilitas masih sangat terbatas karena kami masih baru, dan kami berusaha untuk bagaimana caranya nanti setiap tahunnya agar fasilitas di kampus itu terus memadai sehingga perkuliahannya juga menunjang mereka. Dan alhamdulillahnya ini adalah di era yang teknologinya sudah semakin canggih gitu, dan semakin canggih justru bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki gitu, terutama handphone gitu. Dan kami berusaha untuk membuat karya dengan fasilitas yang mereka miliki saja. Handphone sekarang kan sudah kameranya sudah bagus-bagus ya. Dengan karya itu mereka sudah membuat banyak loh, ada yang sudah membuat video klip gitu Mbak Vina. Dan itu masih semester 1 gitu. Dan mereka mencoba, dan saya tes, oh ternyata mereka sudah memiliki kemampuan basic itu kok gitu. Hanya saja bagaimana mereka diarahkan untuk bagaimana membuat dan juga menjalankan bisnis ini lebih baik lagi gitu. Nah, makanya memang kedepannya adalah selain satu memang penting, peralatan lab itu juga harus didukung, dan ini memang tantangan yang besar buat kami untuk bagaimana mendorong kampus Saintek Muhammadiyah nanti ke depan agar memiliki perlengkapan-perlengkapan yang menunjang atau fasilitas-fasilitas menunjang untuk mahasiswa gitu. Baik. Nah, kemudian juga apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan juga, mungkin karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa film dan TV ini, agar bisa selaras juga mengikuti perkembangan teknologi begitu. Iya, yang harus kami tekankan itu benar-benar di setiap perkuliahan tuh karena kami rata-rata dosennya itu orang lapangan semua, artinya praktisi. Hampir sebagian besar di sini itu adalah kelebihannya adalah praktisi. Jadi kita tahu waktu itu sangat penting. Jadi kita memang membiasakan mahasiswa kita untuk disiplin gitu. Kami cukup tegas gitu kepada mahasiswa-mahasiswa, menerapkannya seperti kita di lingkungan pekerjaan gitu. Jadi mereka biar terbentuk dulu karakternya. Jadi selain mereka juga harus kreatif, mampu bekerja di dalam tekanan, harus dinamis. Yang paling penting adalah bagaimana menghargai waktu. Dan di industri film dan TV itu kan berkejar-kejaran dengan waktu. Kedisiplinan itu memang harus kita terapkan sedini mungkin, sehingga ketika mereka keluar dari kampus atau mereka sudah lulus, mereka sudah terbiasa dengan ritme itu. Memang kita terbiasa untuk cukup sedikit tegas gitu, tapi juga membebaskan mereka berkarya. Tapi ada rambu-rambu yang harus dilakukan karena ini adalah kampus miliknya Persyarikatan gitu, sehingga konten-konten yang dihasilkan juga ada poin-poin penting yang mengarah kepada nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai perkembangan persyarikatan, dan juga mendidik masyarakat untuk lebih berkemajuan seperti yang diinginkan oleh Persyarikatan. Gitu. Jadi selaras dengan visi misi Muhammadiyah juga ya. Betul. Ada nilai-nilai tadi persyarikatan, keislaman, kemuhammadiyahan. Betul. Kami inginkan adalah seperti visi misinya kampus, unggul, madani gitu, dari SDM yang kami hasilkan atau mahasiswa-mahasiswa yang kami hasilkan, tapi juga profesional di bidangnya gitu. Baik. Nah, terkait profesional di bidangnya, tadi Mbak Arina juga sempat
mengatakan dan menjelaskan bahwa ini banyak sekali nih peluang kerja untuk dari jurusan film dan televisi ini. Nah, jadi prospeknya jadi apa saja sih? Kan biasanya kita memang terpikirkan kalau dari jurusan film misalnya tadi sutradara ataupun mungkin kalau di televisi scriptwriter, produser gitu, atau pemain filmnya atau yang biasanya tampil presenternya, tapi ada apalagi sih prospeknya seberapa besar? Sebenarnya banyak banget Mbak Vini, di perfilman aja kemarin itu saya diberikan buku dari Badan Perfilman Indonesia gitu ya, bahwa profesinya itu hampir ada 200 sekian yang dimiliki. 200 ternyata. Bahkan itu kalau misalnya dikulik satu-satu itu besar gitu. Karena kan kalau dulu film itu otodidak, kemudian menghasilkan orang-orangnya juga tidak di lingkungan, mungkin sekarang sudah berkembang, akhirnya ada pendidikan-pendidikan yang mempelajari itu. Tapi kalau dulu kan basicnya trial and error, learning by doing juga. Nah makanya banyak sekali, salah satunya adalah yang dilakukan itu adalah bagaimana mengembangkan manajemen perfilman itu, yang itu spesifik dilakukan di beberapa kampus-kampus di Korea. Makanya perkembangan perfilman di Korea itu sangat besar sekali karena dananya ada, kemudian didukung oleh pemerintahan sehingga kampus-kampus itu bisa seleluasa mungkin untuk bagaimana membuat program-program studi yang lebih spesifik di perfilman gitu. Ada bagaimana menjalankan bisnisnya, bagaimana branding sebuah stasiun televisi, kemudian perfilman itu menjalankan bisnisnya itu yang komponennya yang harus ada gitu, dan ternyata banyak sekali profesinya itu. Banyak sekali. Dan kita sendiri juga masih terus belajar, masih terus, kemudian saya sebagai Kaprodi terus menyisir gitu apa saja sih yang bisa dilakukan prodi kami untuk bisa belajar apa saja yang penting dilakukan untuk membekali mereka gitu. Profesinya nggak hanya sebatas sutradara, kemudian produser gitu ya. Bisa ada apa aja contohnya misalnya yang lebih besar lagi adalah itu tadi di bidang yang menjalankan bisnis. Manajemennya bisnisnya. Terus kemudian untuk mendapatkan klien dari perfilman ketika film itu sudah dibuat, untuk mendapatkan sponsorship. Nah, itu ada bidang-bidang yang memang membidangi itu. Gitu. Dan itu dipelajari di kampus-kampus yang besar seperti di luar negeri kayak gitu. Makanya kalau mau belajar film dan TV, industri televisian atau film-film sinias-sinias yang sudah terjun, yang sudah bekerja di film dan TV itu, mereka akan sekolah lagi di kampus khususnya di luar negeri khusus. Baik. Gitu. Nah, ini tantangan yang dihadapi industri pertelevisian, film di Indonesia ini menurut Mbak Diana seperti apa? Dan juga tantangan bagi Universitas Saintek sendiri. Iya, tantangannya besar kalau di dunia pertelevisian dan juga perfilman gitu ya. Kita tahu kita semakin banyaknya stasiun televisi, otomatis persaingan antar perusahaannya juga besar gitu. Nah, itu juga yang membuat tadi yang di awal sudah saya sampaikan bahwa itu juga menjadi PR kita bersama gitu. Nanti bagaimana ini nanti bisa industri pertelevisian ini juga masih struggle gitu. Nah, artinya persaingan ini juga harus didukung dengan SDM yang kuat juga, sehingga saya berharap mahasiswa kita juga, saya sudah memberikan gambaran bahwa ketika sekarang saja sudah banyak live out di mana-mana untuk pertelevisian, karena saking maraknya saking persaingannya itu semakin ketat gitu ya. Baik. Karena biasanya dulu kuenya cuman bisa dibagi segelintir, ya, sekarang banyak sekali. Iya. Jadi makin mengecil. Betul. Ya. Di media itu kan padat modal, padat karya, padat teknologi gitu ya. 3 komponen itu sangat harus difahami oleh mahasiswa gitu. Nah, makanya bagaimana mereka suatu saat ketika memang dunia lapangan pekerjaannya sedikit, mereka pun tetap survive karena peluangnya sebenarnya banyak gitu. Hanya saja platform-platformnya, kalau di film sendiri platformnya sudah banyak kan, sudah ada seperti beberapa platform digital yang
film, sehingga kita itu juga menjadi salah satu potensi besar untuk mereka nanti berkarya. Gitu. Selain mereka juga bisa menciptakan, sekarang sudah ada platform YouTube, sudah ada platform banyak media sosial yang bisa mereka berkreasi menjadi independen sebagai content creator. Baik Mbak Rina, mungkin bisa diberikan juga informasi kepada pemirsa yang ingin sukses dalam industri film dan TV dan juga mungkin ingin bergabung dengan Universitas Saintek Muhammadiyah, seperti apa, silahkan. Baik, pemirsa TVMU dan juga siapapun yang ingin bergabung Universitas Saintek Muhammadiyah, selain kampus kami cukup fleksibel dalam pembelajaran, tapi juga memiliki biaya yang lebih ringan begitu. Biasanya di film dan TV mahal begitu. Nah, alhamdulillahnya kita sebisa mungkin memberikan beasiswa yang kepada mahasiswanya. Nah, itu juga menjadi salah satu apa yang kami upayakan di kampus Universitas Saintek Muhammadiyah, sehingga bisa memberikan peluang bagi siapapun yang ingin belajar, baik itu di prodi film dan TV khususnya, dan juga di prodi-prodi lain, baik itu sains komunikasi, terus kemudian ada kewirausahaan, dan juga ada fakultas ilmu komputer. Nah, di situ ada sains data dan lain-lain yang relate dengan industri yang saat ini berkembang begitu ya. Nah, itu bisa bergabung dengan Universitas Saintek Muhammadiyah. Baik, terima kasih Mbak Rina atas informasinya, sharing-sharingnya dan juga waktunya. Alhamdulillah kita jadi tercerahkan ya mengenai perkembangan dan juga peluang industri film dan televisi, yang mana untuk bisa menciptakan SDM yang mumpuni bisa dengan bergabung di Universitas Saintek Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih, selamat lanjut aktivitas dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Vini atas waktunya. Dan pemirsa TVMU, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama juga dengan narasumber kami yaitu Mbak Rina serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.